Halo teman-teman semuanya, pernahkah kalian merasa jantung berdegup kencang saat menaiki tangga atau berolahraga? Denyut jantung bukan sekadar angka, melainkan bahasa tubuh yang memberitahu kita seberapa keras ia bekerja. Di praktikum ke-7 Fisikes Kesehatan ini, kita akan mempelajari cara menghitung intensitas aktivitas fisik menggunakan metode Karvonen yang sangat akurat. Mari kita beda bagaimana jantung merespons setiap gerakan kita. Sebelum masuk ke rumus, kita harus mengenal dua komponen utama, yaitu satu, resting heart rate atau RHR, denyut jantung saat kita benar-benar istirahat, biasanya diukur saat bangun tidur. Ini mencerminkan tingkat kebugaran kardiovaskular kita. Kedua, maximum heart rate atau MHR, batas tertinggi detak jantung yang bisa dicapai saat aktivitas maksimal. Mengapa kita perlu tahu intensitas? Karena setiap aktivitas, baik itu jalan santai, jogging, hingga lari sprint, memiliki dampak metabolisme yang berbeda bagi tubuh. Mengapa metode Karvonen dianggap lebih baik daripada metode biasa? Karena metode ini menyertakan heart rate reserve atau HRR atau cadangan denyut jantung. Mari kita hitung bersama. Rumus Karvonen mendefinisikan 5 zona berikut, menggunakan 2 angka untuk mendefinisikan setiap zona, seperti batas bawah dan batas atasnya. Berikut yakni adalah zona 1 sampai 5. Zona 1 intensitas 50 sampai 60%. Zona kedua intensitas 60 sampai 70%. Zona ketiga intensitas 70 sampai 80%. Zona keempat intensitas 80 sampai 90% dan terakhir intensitas 90 sampai 100. 3 zona pertama adalah aerobik, 2 zona terakhir adalah anaerobik. Ambang batas anaerobik saya berada di sekitar intensitas 80%. Setelah ini saya menerapkan angka intensitas ini ke rumus detak jantung target, saya akan mendapatkan zona detak jantung saya. Mari kita masuk penghitungan. Detak jantung istirahat saya ada 60. Detak jantung maksimal saya 201. Menghitung cadangan denyut jantung, ada 201 kurang 60 sama dengan 141. Nah, jadi kita akan menghitung ke zona.
141 kali 50% tambah 60 sama dengan 71 tambah 60 sama dengan 131. 141 kali 60% tambah 60 sama dengan 85 tambah 60 sama dengan 145. 141 kali 70% tambah 60 sama dengan 99 tambah 60 sama dengan 159. 159 kali 80% tambah 60 sama dengan 113 tambah 60 sama dengan 173. 141 kali 90% tambah 60 sama dengan 127 tambah 60 sama dengan 187. 159 kali 100% tambah 60 sama dengan 141 tambah 60 sama dengan 201. Yang perlu saya lakukan hanyalah menerapkan cadangan denyut jantung intensitas dan denyut jantung istirahat ke dalam rumus tersebut. Satu-satunya angka yang berubah adalah intensitasnya. Dan sekarang zona detak jantung dapat ditentukan zona 1 131 sampai 145, zona kedua 145 sampai 159, zona ketiga 153 sampai 173, keempat 173 sampai 187, yang terakhir 187 sampai 201. Bagaimana hubungan antara detak jantung dan metabolisme? Saat kita beraktivitas fisik, otot membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi ATP. Jantung merespon dengan memompa darah lebih cepat peningkatan denyut. Intensitas rendah yaitu tubuh lebih banyak membakar lemak melalui metabolisme aerobik. Intensitas tinggi yaitu tubuh mulai beralih ke metabolisme anaerobik, membakar karbohidrat lebih cepat namun menghasilkan asam laktat. Semakin tinggi aktivitas, semakin tinggi metabolisme dan semakin tinggi pula denyut jantung yang terekam. Inilah alasan mengapa denyut jantung menjadi indikator paling objektif untuk mengukur beban kerja fisik. Tidak terasa kita sudah di kesimpulan. Memahami angka di balik detak jantung adalah kunci untuk hidup sehat secara terukur. Jangan hanya bergerak, tapi bergeraklah dengan intensitas yang tepat. Saya Feliciana Da Costa, terima kasih telah menyimak presentasi praktikum ke-7 ini.
Tetap sehat dan salam olahraga. Jangan lupa like, share, dan follow ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.